Selamat malam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bufa akan memberikan materi yang berikutnya dalam kecerdasan buatan, yaitu lingkungan. Nah, seperti video yang kemarin, kita sudah membahas tentang yang namanya agen cerdas. Nah, kalau ngomongin agen cerdas itu pasti berhadapan dengan lingkungan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lingkungan. Oke, lingkungan di dalam agen cerdas itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu fully observable versus partially observable. Yang kedua, single agent versus multi agent. Yang ketiga, episodik versus sekuensial. Yang keempat, lingkungan deterministik versus stokastik. Yang kelima, lingkungan statik versus dinamik. Dan yang keenam adalah lingkungan diskrit versus continuous. Nah, kita akan membahas satu persatu dari macam lingkungan di dalam agen cerdas. Yang pertama, kita akan membahas yang disebut dengan lingkungan fully observable versus partially observable. Nah, di sini secara definisi yang disebut dengan fully observable itu adalah ketika sebuah agent, sensor pada agent tersebut dapat mengakses keseluruhan keadaan pada lingkungannya, maka lingkungan itu dapat dikatakan sebagai fully observable terhadap agentnya. Contohnya yaitu Google Maps. Nah, Google Maps itu dapat dikatakan sebagai fully observable. Kenapa? Karena Google Maps dapat bekerja dengan baik sesuai apa yang ada di peta. Maksudnya begini, ketika kita mengakses Google Maps, misal nih, kita menentukan kondisi utama atau state awalnya itu ada di STIMIK Bina Patria Magelang. Kita akan menuju, semisal di situ goalnya itu adalah misal mengarahkan ke Malioboro, Yogyakarta. Nah, sensor yang diperoleh melalui satelit itu menggambarkan lokasi di mana rute dari STIMIK Bina Patria menuju ke Malioboro, Yogyakarta itu akan tertangkap semua lingkungan yang ada di wilayah sekitar daerah itu. Nah, di situ Google Maps itu akan menunjukkan rute yang biasanya orang melalui itu adalah dengan memberikan tanda merah. Nah, di situ akan menunjukkan nih mana kiranya ketika diakses pada jam tersebut itu adalah jalan yang bisa dilalui dengan baik. Nah, makanya kenapa Google Maps itu termasuk contoh sebuah sistem di mana lingkungannya itu adalah fully observable. Nah, kalau fully observable berarti lawannya adalah partial observable. Nah, di sini apa nih yang disebut sebagai partial observable? Partial observable itu di mana agen pada sensor pada agen itu mengalami gangguan atau memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan observasi atau memiliki keterbatasan untuk melakukan pengamatan yang ada di lingkungan yang dihadapi. Nah, contohnya apa? Mobil sensor. Mobil sensor ini ketika mobil itu memiliki sebuah sensor yang mendeteksi jika di depannya ada sebuah truk,
namun mobil itu tidak dapat mendeteksi di depan truk itu ada apa. Kenapa? Karena batasannya itu yang dilihat, sensor pada mobil itu dia cuma melihat yang ada truknya. Nah, di depan truk gak ada. Siapa noise-nya atau gangguannya? Ya gangguannya itu truk itu sendiri, karena yang dilihat itu cuma sebatas apa yang dilihat oleh sensor. Bisa dipahami ya maksudnya? Oke. Kita lanjutkan ke jenis lingkungan yang kedua, yaitu single agent versus multi agent. Di sini yang disebut sebagai single agent itu adalah sebuah agen cerdas yang berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan agen cerdas yang lain. Contohnya, agen cerdas sistem buka tutup pintu secara otomatis. Nah, dia tidak bekerja sama dengan agen cerdas yang lain. Kenapa? Karena sensor pada pintu buka tutup secara otomatis dia akan bekerja ketika dia mengamati lingkungan yang langsung ada di depan sensor tersebut tanpa membutuhkan agen cerdas yang lain. Nah, ketika sensor itu menangkap benda, entah itu makhluk hidup, entah itu benda mati, nah pintu itu secara otomatis akan terbuka ketika pengetahuan yang disimpan di dalam database tersebut itu adalah benda mati atau benda hidup. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya itu yang disebut sebagai lawannya itu adalah multi agent. Apa ini multi agent? Multi agent ini adalah agen cerdas yang bekerja sama dengan agen cerdas yang lain. Tadi kalau lawannya adalah agen cerdas yang bisa bekerja sendiri. Nah, kalau multi agent berarti yang bekerja agen cerdasnya nggak cuma satu, tapi bisa beberapa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kemampuan dari agen cerdas tersebut. Contohnya apa? Pencari rute Google Maps. Nah, di sini kenapa kok pencari rute Google Maps ini merupakan multi agent? Karena untuk mengetahui deteksi kemacetan dan memberikan alternatif jalan yang lain, dia membutuhkan sensor satelit. Nah, dia tidak bisa bekerja sendiri. Sistem di aplikasi Google Map-nya itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari satelit. Oke, sampai di sini bisa dipahami antara perbedaan lingkungan single agent versus multi agent. Oke, sampai di sini saya rasa kalian bisa memahami dengan baik ya. Kita lanjut ke lingkungan yang berikutnya. Nah, lingkungan yang berikutnya itu adalah episodik versus sekuensial. Apa sih yang disebut dengan lingkungan episodik? Jadi episodik ini adalah aksi yang dilakukan saat ini tidak berpengaruh pada aksi selanjutnya. Contohnya, agen cerdas pemilihan rute di Google Maps. Jadi perpencarian. Misal, mencari rute lokasi A lalu selesai. Nah, kalau sudah selesai, kalau ingin mencari untuk mencari lokasi yang berikutnya tidak akan maksudnya gini. Rute yang sebelumnya itu tidak akan mempengaruhi rute yang baru yang akan dicari. Nah, kenapa? Karena di sini rute yang sebelumnya itu sudah tercapai, selesai. Nah, ketika sudah selesai, berarti artinya apa yang sudah dikerjakan itu selesai. Nah, pekerjaan ini
tidak mempengaruhi dengan pekerjaan yang akan dikerjakan kembali. Seperti itu maksudnya. Nah, lingkungan yang seperti inilah yang disebut sebagai episodik. Yang disebut sebagai lingkungan episodiknya itu aplikasi Google Maps-nya atau peta yang ada di dalam Google Maps-nya atau proses mencarinya yang disebut sebagai lingkungan episodik. Nah, ini nanti sebagai tugas kalian untuk memahami lingkungannya itu yang mana. Oke, bisa dipahami ya. Yang berikutnya, lawannya dari episodik itu adalah versusnya adalah sekuensial. Episodik, sekuensial. Oke, apa itu sekuensial? Jadi sekuensial ini adalah sebuah aksi. Oke, ini bisa dilihat ya. Sebuah aksi yang dilakukan sekarang berpengaruh pada aksi selanjutnya. Nah, kalau episodik itu berhenti. Satu aksi sudah dikerjakan. Kalau akan mengerjakan pekerjaan yang lainnya, dia tidak terganggu oleh pekerjaan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau sekuensial itu adalah pekerjaan yang satu itu akan mempengaruhi pekerjaan yang berikutnya. Contohnya apa? Agen cerdas di Google Assistant. Kalian tahu kan yang namanya Google Assistant? Siapa di sini yang sudah pernah menggunakan Google Assistant? Nanti bisa tulis di kolom komentar di YouTube. Oke. Jika kita sering melihat skor pertandingan sepak bola, tentu Google Assistant akan menyimpan data itu untuk kemudian selanjutnya menyarankan kita untuk melihat skor pertandingan sejenisnya tanpa kita mencarinya. Bu Farasa contohnya itu tidak cuma agen cerdas di Google Assistant. Kalau kalian paham bentuk agen cerdas dan lingkungan yang sekuensial apa? Oke, jadi tugasnya ya ada di episodik dan sekuensial. Jadi mana yang disebut lingkungan yang di episodik dan contoh apa selain agen cerdas di Google Assistant. Oke? Paham sampai di sini? Bu Farasa kalian bisa paham ya. Nanti kalau kalian ada yang tidak paham bisa bertanya di kolom komen yang ada di YouTube. Oke, selanjutnya kita bahas ke macam lingkungan yang berikutnya. Lingkungan yang berikutnya itu adalah deterministik versus stokastik. Apa sih deterministik? Jadi lingkungan deterministik ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi lingkungannya itu pasti. Contohnya penayangan harga tiket pesawat. Harganya pasti sesuai yang ditayangkan berdasarkan informasi penerbangan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa penayangan harga tiket pesawat ini termasuk sebagai contoh dari lingkungan deterministik? Oke, nanti kalian bisa memberikan penjelasannya atau alasannya. Lawannya dari lingkungan deterministik itu adalah stokastik. Jadi apa itu lingkungan stokastik? Jadi lingkungan stokastik ini ada lingkungan yang tidak pasti. Contohnya apa? Ketidakpastian Google Maps karena tidak bisa melihat kondisi jalan secara real time, apakah benar-benar macet atau ditutup. Sering ya kita mengalami rute-rute yang di sini dianggap macet ternyata tidak, kayak gitu kan. Kenapa? Ya namanya juga satelit. Satelit itu kan banyak yang mempengaruhi sehingga informasi itu ketika dikoneksikan dengan database di dalam aplikasi Google Maps itu pasti
adalah yang namanya terjadi miss. Oke, paham ya sampai di sini? Oke. Yang berikutnya itu adalah lingkungan statik versus dinamik. Nah, apa itu lingkungan statik dan lingkungan dinamik? Lingkungan statik itu adalah apabila lingkungan tidak berubah saat agen sedang mengambil keputusan, maka lingkungan tersebut bersifat statik. Oke. Contohnya, agen cerdas penentu jalur pada Google Maps. Jalur atau jalan fisik pada peta bersifat tetap, jarang berubah. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi jalurnya yang dianggap sebagai lingkungannya dalam contoh ini itu adalah jalur yang diberikan oleh aplikasi Google Maps-nya. Nah, kalau itu tidak ada perubahan, makanya lingkungannya disebut sebagai statis. Lawannya apa? Lawannya adalah dinamik. Jadi dinamik ini adalah sebuah lingkungan dapat berubah saat agen sedang mengambil keputusan. Maka lingkungan itu disebut sebagai dinamik. Contohnya adalah agen cerdas estimasi waktu pada Google Maps. Waktu yang diperkirakan dapat berubah-ubah tergantung dari kondisi jalan. Jadi misal nih, di situ disebutkan bahwa estimasi perjalanannya kurang lebih 10 menit kayak gitu. Tapi pada kenyataannya bisa lebih dari 10 menit atau bahkan kurang dari 10 menit. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya maksudnya. Oke, yang terakhir itu adalah discrete versus continuous. Nah, lingkungan discrete itu adalah sebuah lingkungan dengan jumlah aksi dan persepsi terbatas. Lengkapnya apabila tindakan yang akan diterima dan dilakukan oleh agent telah ditetapkan dengan jelas. Oke, perhatikan. Contohnya adalah permainan game catur. Kenapa game catur ini kok sebagai contoh dari bentuk lingkungan yang diskrit? Coba kalian perhatikan. Bidak-bidak di dalam permainan catur itu dia memiliki aturan permainan di mana jalannya itu masing-masing memiliki aturan tersendiri. Prajurit jalannya bagaimana? Benteng jalannya bagaimana? Menteri jalannya bagaimana? Kuda jalannya bagaimana? Nah, itu terbatas. Nah, itulah yang disebut sebagai lingkungan diskrit. Paham ya? Nah, lawannya itu adalah continuous. Jadi, kalau tadi jumlah aksi dan persepsinya terbatas, kalau ini continuous itu adalah di mana lingkungan jumlah aksi dan persepsinya itu bisa berubah. Lengkapnya apabila tindakan yang akan diterima dan dilakukan oleh agent tidak ditetapkan dan bisa berubah-ubah. Contohnya, seperti tadi, agen cerdas dari aplikasi Google Maps tentang estimasi waktu. Nah, tadi kan bisa dikatakan kalau bisa berubah waktunya tergantung dari kondisi saat kendaraan itu posisinya bagaimana. Oke. Nah, bisa dipahami ya dari macam-macam lingkungan di dalam agen cerdas. Nah, artinya satu aplikasi itu bisa mencakup beberapa jenis dari lingkungan agen cerdas. Jadi misal Google Map itu lingkungannya bisa continuous, bisa stokastik, bisa dinamik dan lain sebagainya. Nah, nanti tugas kalian
itu adalah pertama tadi ketika Bufa menjelaskan tentang lingkungan, ada pertanyaan, kerjakan itu. Yang kedua itu adalah silahkan kalian cari contoh-contoh dari macam-macam lingkungan selain yang tadi Bufa jelaskan. Yang ketiga, sebutkan dari aplikasi milik kalian yang akan kalian buat itu termasuk jenis lingkungan yang mana. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau belum paham, kalian bisa mengulang-ulang dari video tadi. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat kolom komentar yang ada di YouTube. Oke, terima kasih.